Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini saya akan membacakan cerita kiriman dari Mas Ferdi. Kisah nyata ini ia alami kala ia dinas ke sebuah daerah di Kalimantan. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu mendapatkan notifikasi kala channel ini upload video terbaru. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Aldi dan channel Mereka Ada karena telah menerima cerita pribadi saya yang aku alami langsung. Dan itu bersinggungan dengan makhluk yang tak kasat mata. Yang sebenarnya aku sendiri tak menginginkan hal tersebut, karena hal itu mengganggu kehidupan nyamanku. Hal itu sangat mengganggu bagiku. Di cerita kali ini saya akan membagikan pengalaman horor sewaktu aku berdinas di Pontianak, Kalimantan Barat. Ini kisahku, hotel tua angker di tengah pusat kota Kalimantan. Namaku Ferdi. Ini merupakan kisah ganjilku yang ketiga yang aku alami dan coba aku bagikan. Kisah ini bermula sewaktu aku dinas di Pontianak, Kalimantan Barat. Senin pagi hari di kantorku. Kami terbiasa melakukan ritual ngopi di sebuah warung depan kantor sebelum masuk kantor. Tim kerjaku ini terdiri dari David, Hendra, Irwan, dan Indra. Aku bisa dikatakan karyawan teladan, telat karena dandan, bukan teladan yang tidak pernah terlambat ya. Jadi setiap ke kantor aku pasti telat. Tepat pukul 8.45 pagi aku tiba di kantor yang seharusnya itu masuk jam 8. Akan tetapi untuk divisi kami absensi tidak dipermasalahkan, yang terpenting adalah progress dan achievement. Karena memang divisiku itu adalah analis proyek, jadi otomatis bisa dikatakan saya lebih banyak menghabiskan waktu jam kerja di proyek atau di lapangan. Singkat cerita, tepat pukul 9 pagi di warung kopi itu sudah ada David, Hendra, dan Bang Indra. Jadi di kantorku itu memanggil rekan kerjaku dengan sebutan, karena usia mereka jauh di atasku. Ya meskipun aku head analis, aku yang sehabis absen finger langsung menuju warung kopi tempat biasa tim divisi kami berkumpul. "Mang, saya pesan es kopi 1 ya," ucapku pada si tukang warung. "Siap bos." Tumben baru berempat yang berkumpul," jawab si mamang warung. Saat itu hanya ada aku, Bang Irwan, Bang Indra, dan David. "Oh iya, Bang Hendra kemana ya?" tanyaku pada Bang Indra. Bang Irwan pun menjawab, "Lagi meeting internal sama manajer." Kemudian disambung dengan jawaban si David, "Bang Hendra udah di ruangan manajer sejak pukul 8 tadi," ucapnya kepadaku. Dan aku pun balik bertanya, "Loh, tumben pagi-pagi banget sudah absen muka ke manajer. Roman-romannya ada yang mau kasbon nih," candaku diiringi tawa kecilku. Lalu kemudian David menjawab, "Kayaknya sih gitu bang, tapi dengar-dengar Bang Hendra mau ditugasin ke Kalimantan Barat. Infonya sih cabang perusahaan yang di Kalimantan Barat penjualan produknya itu merosot 60% dari biasanya." Jadi gini, sedikit aku jelasin tentang perusahaan tempat aku bekerja itu. Tempat aku bekerja adalah sebuah perusahaan Jepang yang bergerak di bidang desain interior untuk gedung dan rumah-rumah mewah. Sedikit gambaran tentang posisi kami. Jadi divisi aku itu adalah bagian analis pasar atau proyek di lapangan. "Oh gitu ya bang," jawabku. Lalu di situ Bang Indra berkata, "Tapi kayaknya sih si Hendra nggak bisa pergi tugas ke sana, karena setahu gua anaknya si Hendra yang masih SMP habis kecelakaan motor di kompleknya dan tangannya patah, dan mungkin itu jadi pertimbangan dia karena harus bolak-balik ke rumah sakit bawa anaknya check up," jelas Bang Indra. "Ya kalau gitu David aja bang yang gantiin Bang Hendra tugas ke Kalimantan Barat. Gimana?" tanyaku pada David. Lalu David menjawab, "Waduh,
Saya mau ditugasin ke Medan bang, hari Rabu sudah berangkat. Lalu aku bertanya lagi, kalau gitu Bang Irwan aja deh, gimana bang? Lalu Bang Irwan pun menjawab, ya justru itu Fer, gua ke Medan sama David. Oh, ya udahlah, kalau gitu Bang Indra aja. Yah, saya malah mau ditugasin ke Aceh bang, jawab Bang Indra. Dengan kondisi seperti ini, otomatis hanya tinggal saya sendiri yang akan menganalisa pasar di Kalimantan Barat nanti. Tepat pukul 11 siang HP ku pun berbunyi. Dan ternyata itu adalah in-call dari ibu manajer. Fer, kamu di mana? Tanya bu manajer. Dan aku pun menjawab, di kantor bu, lantai 1. Kenapa? Bisa ke ruangan saya lantai 4 nggak? Saya mau ngobrol seputaran penjualan di Kalimantan Barat yang merosot pesat nih. Ah, bener kan firasat gua? Pasti bakal gue yang ditugasin 3 bulan di Kalimantan Barat. Gumamku dalam hati. Baik bu, sebentar lagi saya ke ruangan ibu, jawabku di telepon. Jadi biasanya untuk tugas luar kota bertujuan menganalisa penjualan. Dan itu membutuhkan waktu 3 bulan agar penjualan di cabang itu kembali normal. Kemudian Bang Indra berkata, yang telepon bu manajer ya bos? Iya nih bang. Sambil tertawa Bang Indra pun berkata, semoga betah di Kalimantan ya bos, ucapnya kepadaku. Sial, kenapa harus gua sih? Sambil menepuk jidatku sendiri. Lalu aku beranjak ke lantai 4 menggunakan lift untuk menuju ruangan manajer. Setibanya aku di lantai 4, aku langsung menuju ke ruangan manajer. Dan ketika aku ingin mengetuk pintu, secara tidak langsung Bang Hendra membuka pintunya. Loh, kok tahu bang, gue mau masuk? Tanyaku. Langkah sepatu lu kedengeran bos, ucap Bang Hendra sambil tertawa. Permisi bu, ucapku ketika melihat wajah ibu manajerku. Hai Fer, sini masuk, ucap manajer sambil mempersilakanku duduk di kursi dengan meja ukiran kayu di depannya. Kabar baik bu, baik banget malah, jawabku. Iya, terlihat fresh banget wajah kamu Fer, jawab bu manajerku. Aku sudah pesan orange juice, nanti tunggu minuman datang baru kita ngobrol di sofa ya. Tunggu aja si Hendra datang. Lalu manajerku basa-basi bahas sana-sini seputaran proyek yang sedang aku tangani. Dan tidak lama Bang Hendra pun kembali. Lalu bu manajerku berucap, Fer, jadi gini, cabang kita yang di Kalimantan Barat sedang mengalami kesulitan hingga penjualan mereka merosot 60% dari biasanya. Lalu aku pun menjawab, memangnya SDM di sana gimana bu? Maksudnya apakah pihak agen mempekerjakan tenaga sales? Dan manajerku pun menjawab lagi, sales yang lama sih infonya nakal kerjanya sehingga harus dipecat. Sampai di situ aku dapat pahami situasi yang terjadi. Kalau begitu kita harus terjun langsung ke konsumen untuk mengembalikan kepercayaan mereka bu, jawabku. Ya terserah kamu aja Fer. Aku sih percaya kamu bisa atasi semua itu. Jadi seharusnya itu si Hendra Fer yang tugas ke sana. Tapi karena dia sedang mengalami cobaan di keluarganya, jadi dia cuti dan gak bisa tugas ke sana. Anaknya kan habis kecelakaan, jelas bu manajer. Lalu Hendra pun menjawab, iya bro, sorry banget ya, gue dapat musibah secara tiba-tiba. Ya udah bang, slow aja. Lu fokus dulu aja sementara urusin anak lu. Namun dalam hati aku berkata, ah elah, dadakan amat sih. Padahal aku sudah persiapan mau mendaki ke Lawu dalam waktu dekat ini. Lalu manajerku pun berucap, nanti selama kamu di sana, kamu tinggal di Hotel X ya. Lokasinya tepat di tengah kota Kalimantan Barat. Dan 1 unit Fortuner untuk akomodasi kamu di sana. Untuk yang lain-lainnya nanti kamu bisa koordinasi dengan agen kita di sana. Singkat cerita, aku sudah tiba di Bandara X Kalimantan Barat. Dan setibanya di sana, aku telepon ke kantor pusat. Bu, ini saya nggak ada yang jemput ya?
Karena biasanya jika dinas keluar kota, saya akan dijemput di bandara oleh supir agen kantor tempat saya akan menganalisa itu. Gak ada, Fer. Kamu langsung aja menuju Hotel X menggunakan taksi online ya, ucap bu manajerku di seberang telepon. Di situ aku terheran-heran, tapi aku tetap berpikir mungkin mereka semua sedang sibuk. Setibanya aku di Hotel X pada pukul 11 siang, ternyata hotel itu bangunannya cukup terlihat tua. Dan resepsionis hotel itu langsung menembakku dengan pertanyaan. Pak Ferdi dari kantor pusat ya? Ini kunci kamarnya Pak, dan kunci mobilnya ini. Kamar Bapak di lantai 2 nomor 302. Aku merasa ada yang aneh sekaligus merasa tidak diinginkan kehadiranku di sini, karena tanpa adanya sambutan dari tuan rumah. Mari saya antarkan ke kamar Pak, dan kopernya nanti biar room boy saja yang bawakan. Lalu di jalan menuju ke kamar, aku pun bertanya, Mbak, untuk ke kantornya jauh nggak dari sini? Oh, kantornya dekat Pak, setelah lampu merah gedungnya sebelah kiri warna biru. Setelah menaruh semua barang di dalam kamar, aku berinisiatif untuk ke minimarket yang ada di seberang hotel untuk membeli beberapa kebutuhan. Sekembalinya aku dari minimarket, aku yang dikagetkan dengan sosok pria berwajah putih tapi pandangan dia datar. Pria itu menegurku sambil ia melangkah keluar dari garasi hotel yang agak sedikit gelap. Dengan Pak Ferdi ya? Tanyanya. Lalu aku pun menjawab. Iya, betul Pak. Maaf, Bapak dengan siapa ya? Saya Alex Pak, penanggung jawab kantor sekaligus hotel ini. Dia memperkenalkan dirinya. Oh, baik Pak Alex, senang bertemu dengan Anda. Lalu Pak Alex pun berucap, silakan istirahat saja dulu Pak, sambil tangannya menunjuk ke pintu masuk hotel. Baik Pak, kalau gitu saya izin ke kamar dulu ya, jawabku. Aku pamit untuk ke kamar. Setibanya aku di kamar, aku langsung telepon manajerku di Jakarta. Bu, maaf mau nanya, ini kepala cabang di sini dengan siapa ya? Nanti dengan Pak Doni ya Fer, kepala cabang di sana, jawab bu manajer. Lalu kalau Alex itu siapa bu? Tanyaku. Alex? Gak tahu deh, coba nanti saya tanyakan, jawab bu manajer yang bingung. Lalu 30 menit kemudian HP-ku berbunyi. Halo, selamat siang. Siang Pak, ini betul dengan Pak Ferdi. Saya Alex yang pegang cabang Kalimantan Barat Pak. Oh, Bapak yang tadi di bawah ya? Tanyaku. Tapi dia tidak menjawab. Lalu ia pun berucap, nanti bisa nggak kita makan malam bersama di restoran dekat Sungai Kapus Pak? Nanti lokasinya akan saya share log ya. Baik Pak, kalau gitu, jawabku dengan singkat. Sekarang Bapak istirahat saja dulu, pastikan capek baru sampai. Dengan sejuta pertanyaan di kepalaku, jadi kepala cabang di sini Alek apa Doni? Lalu Pak Alek itu dapat nomor aku dari mana ya? Ah, entahlah. Selepas sholat zuhur, aku ketiduran dan baru bangun jam 4 sore. Setelah aku mandi, HP-ku berbunyi kembali dan itu dari Pak Doni. Halo Fer, bisa ke restoran lobi hotel nggak? Saya sudah pesankan kamu kopi nih. Bisa Pak, sebentar ya Pak. Aku yang semakin bingung mencoba bersikap tenang. Setibanya aku di lobi hotel, nampak di situ ada Pak Doni dan kami pun ngobrol seputar keadaan Kalimantan Barat. Lalu di akhir pembicaraan aku menyempatkan bertanya kepada Pak Doni. Pak, maaf, saya mau tanya, kalau Pak Alex itu siapa ya? Dengan wajah heran Pak Doni pun menjawab. Dari mana kamu tahu nama itu? Oh, enggak Pak, tadi saya dapat telepon dari Pak Alex. Dengan ekspresi heran Pak Doni pun menjawab. Memangnya dia bicara apa? Dia cuma ngucapin selamat datang aja sih Pak. Oh, gitu. Alex itu anak saya Pak. Dia orangnya baik kok. Dia studi di Singapura Pak, jawab Pak Doni. Mungkin anaknya mau diajarin bisnis kali ya, ucapku dalam hati. Tapi kan kuliahnya juga di luar negeri, ngapain juga ya?
harus belajar lagi. Di situ aku tidak berbicara perihal undangan makan malam oleh Pak Alek itu kepada Pak Doni. Sesudah aku sholat maghrib, aku bersiap untuk memenuhi undangan makan malam Pak Alek, anak dari Pak Doni, di sebuah restoran dekat Sungai Kapus. Aku cek HP, tidak ada WA dari Pak Alek yang tadi janji mau share lokasi restoran itu. Lalu aku berinisiatif menuju restoran dengan bantuan Google Maps. Tak butuh waktu lama. Jarak tempuh dari hotel ke lokasi itu hanya 15 menit menggunakan mobil. Setibanya aku di sana, aku cari-cari restoran tersebut. Dan ternyata restoran itu sudah tutup dalam waktu yang lama. Setelah aku bertanya kepada warga sekitar, di situ hanya nampak bekas restoran kosong dengan debu yang sangat tebal. Lalu aku mencoba menghubungi nomor Pak Alek yang aku tahu ia adalah anak Pak Doni. Namun setelah aku cek, ternyata itu adalah nomor dari luar negeri. Setelah aku coba beberapa kali telepon, namun teleponku tidak mendapatkan respon darinya. Akhirnya aku putuskan untuk jalan-jalan saja di alun-alun daerah situ. Tepat pukul 10 malam aku kembali ke hotel. Namun setibanya di hotel, resepsionis itu berucap kepadaku, "Pak, tadi ada Pak Doni kesini. Katanya dia mau ajak Bapak makan malam. Tapi saya bilang Pak Ferdi sudah keluar makan malam duluan." Aku memang meninggalkan pesan dengan post-it di pintu kamarku agar bisa dibaca oleh room boys. "Oh, makasih Mbak infonya." Kemudian aku bergegas ke kamarku. Tapi setelah aku masuk kamar, di situ aku melihat selimut di kasurku seperti ada orang yang bekas duduk di kasur itu. Terlihat bekas ceplakan seperti orang yang sehabis duduk. Seingatku, aku merasa tidak pernah duduk di situ. Setelah kejadian itu, 2 minggu berlalu aku di Kalimantan. Semuanya berjalan dengan normal biasa saja. Hingga di minggu ketiga, aku merasa adanya gangguan. Setelah aku coba buka artikel Pontianak, aku merasa aneh. Karena di MacBookku yang terbuka hanya seputar mistis tentang kuntilanak. Singkat cerita, setelah 3 minggu aku di sini, aku dekat dengan salah satu klienku. Sebut saja namanya Lydia. Tujuan aku dekat dengannya hanyalah untuk bertanya seputar keanehan yang aku dapatkan saat ini. Karena ia orang asli Kalimantan Barat dan mungkin bisa membantu menjawabnya. Setelah bahas soal pekerjaan dengan Lydia, aku mencoba membuka topik obrolan seputar keanehan yang aku hadapi sekarang. Dia hanya berucap perbanyak sholat dan jangan pernah telat 5 waktu. Di situ aku baru tahu kalau ternyata dia itu Chinese tapi Muslim. Lalu dia minta izin untuk cek ke kamarku. Aku memberikan kunci dan dia naik didampingi resepsionis ke kamarku. Namun aku hanya menunggu di sofa lobi hotel sambil membuka MacBook. Sekitar 30 menit dia sudah selesai berkomunikasi dengan makhluk yang mendiami kamar nomor 302 dan kemudian ia turun. Lalu ia berucap, "Mending kamu pindah kamar aja secepatnya. Soalnya yang punya kamar itu gak suka dan merasa terganggu. Karena itu tempat dia. Dan aku baru tahu kalau kamar itu ternyata bekas almarhum anaknya Pak Doni yang meninggal kecelakaan pesawat," ucap resepsionis. Tapi ia tidak menyebutkan nama dari anaknya Pak Doni yang dimaksud itu. Aku berpikir tidak ada masalah aku pindah kamar. Dan tidak mungkin juga aku tanyakan hal itu kepada Pak Doni karena takut menyinggung perasaannya. "Lid, makasih banyak ya udah bantu," ucapku pada Lydia. Lalu aku pindah kamar ke kamar 107 yang sudah disiapkan oleh pihak hotel. Kamar yang tak jauh dari lift. Setelah 3 hari aku pindah ke kamar 107, di situ aku merasakan keanehan lagi. Setelah aku pulang kerja dan masuk kamar, tercium bau bangkai khususnya di kasur. Sampai-sampai membuat aku mau muntah. Lalu kemudian aku menelpon resepsionis dengan maksud minta digantikan spray dan minta pengharum ruangan. Namun room boy di situ berucap, "Kalau nggak salah itu baru diganti Pak tadi siang sama kami. Tapi coba kami cek sebentar ya." Tak lama datang petugas hotel itu dan berucap, "Kok heran ya Pak, tadi siang baru diganti. Dan itu juga baru dari laundry hotel. Jadi nggak mungkin kalau sekarang sudah bau Pak." Dan aku pun menjawab, "Mungkin kurang kering kali, jadi bau demek." Jawabku dengan positif dan coba berpikir logis. Setelah mengganti spray, petugas hotel itu pamit. Lalu aku mencoba untuk sholat maghrib.
Tapi ketika aku mau sholat, aku melihat seperti ada bayangan wanita rambut panjang dengan gaun putih melayang ke arah kamar mandi. Aku tahu itu sosok kuntilanak dengan gaun putih dan rambut yang menutupi wajah hingga setengah badannya dan sedang berlalu ke kamar mandi. Jadi walaupun aku sensitif terhadap makhluk halus, jujur saja aku ini sedikit skeptis sama yang namanya makhluk halus. Ya memang mereka ada, tapi ya mau gimana lagi, itu memang tempat mereka. Meskipun mereka tidak bayar sewa hotel ya. Aku yang masih tak peduli dengan adanya sosok kuntilanak itu, aku masih bersikap biasa saja. Hingga keanehan itu muncul ketika tepat pukul 2 malam. Aku terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Aku mencoba untuk membuka jendela kamar hotel. Terlihat seperti lampu bulat berwarna kuning kemerahan, bergerak melesat dengan cepat dan menghantam kaca tepat di depan aku berdiri. Sepersekian detik waktunya, aku tidak bisa lagi menghindar, hanya bisa menutupi wajahku dengan tangan. Karena aku pikir itu kembang api yang nyasar dengan suara ledakannya. Tapi setelah aku buka wajah yang aku tutupi dengan tangan, di situ aku tidak melihat adanya bekas kembang api atau asapnya sama sekali. Aku mencoba mencari cahaya merah itu dengan menatap keluar kaca jendela. Bahkan aku sempat turun ke bawah dan ke depan lobi hotel untuk mencarinya. Namun tidak aku temukan cahaya itu sama sekali. Setelah itu aku kembali ke kamar dan mencoba untuk tidur. Yang aku rasakan saat itu hanyalah rasa takut setiap melihat apapun yang aku lihat. Sehingga aku memutuskan untuk berlari keluar kamar lalu menuju ke lorong hotel dan duduk di sofa dekat lift tepat pukul 3 dini hari. Dengan nafas terengah-engah, lift kemudian berbunyi tanda ada yang mau turun dari lift. Namun setelah pintunya terbuka, tidak ada satupun orang yang turun dari lift dan kemudian lift kembali tertutup. Seketika itu aku mendengar seperti suara gendingan atau seperti ada orang yang hajatan. Jelas sekali terdengar, lalu tiba-tiba aku melihat banyak sosok kuntilanak yang keluar dari kamar dengan cara menembus pintu. Dan beberapa sosok pocong keluar dari kamar gudang hotel itu dengan wajah hancur dan beberapa dagingnya seperti mau jatuh. Ada yang lidahnya menjulur keluar, dan masih banyak bentuk aneh lainnya. Saking banyaknya bahkan aku tidak sempat menghitung jumlah makhluk itu. Mungkin sekitar di atas 20 sosok. Sosok-sosok itu seperti melayang mendekat menghampiriku. Aku yang ketakutan mencoba berlari menghindari sosok-sosok itu. Aku naik lift ke lantai 5, lalu naik tangga hingga aku sadar kalau aku sudah berada di lantai 6 atap hotel itu. Kemudian aku berdiri dan berlari ke tepian atap hotel. Lalu aku duduk dan lari lagi. Semua itu aku lakukan antara sadar dan tidak sadar. Namun yang jelas pada saat itu yang aku pikirkan hanyalah bagaimana caranya aku menghindari kejaran para makhluk itu. Dan bahkan aku sempat berpikir untuk loncat saja ke bawah. Mungkin kalau aku mati, makhluk-makhluk yang menerorku itu akan puas. Setelah 20 menit aku terduduk di tepian atap hotel, aku berlari menuju lift. Hingga aku temukan tangga darurat dan di samping tangga itu ada sebuah pintu. Setelah aku buka, lalu aku masuk dan ternyata itu adalah gudang penyimpanan kasur-kasur bekas hotel yang pengap dan lembab. Aku terus masuk dan mencoba bersembunyi. Bahkan, aku sampai masuk dan naik ke plafon hotel. Hingga azan subuh terdengar. Petugas hotel yang curiga kalau pintu kamarku terbuka segera mengecek CCTV hotel. Dan ia baru tahu kalau posisi aku berada di gudang. Akhirnya tepat pukul 5.30 aku ditemukan di gudang tempat penyimpanan barang yang tak terpakai di hotel itu. Kemudian petugas hotel itu membawa aku masuk ke lobi hotel karena aku meminta untuk dibawa ke sana. Karena jujur, aku masih takut dengan kamar itu. Dari lobi hotel, aku dapat melihat jelas ke lantai 2, yang mana langsung menuju ke pintu kamarku, dengan lampunya yang sedikit agak redup. Di situ aku melihat sosok-sosok itu berdiri menatapku. Padahal saat itu ada beberapa penghuni hotel juga yang lalu lalang di sana. Dengan santainya dilewati makhluk-makhluk itu tanpa rasa takut. Mungkin para penghuni yang lain tidak bisa melihat makhluk itu. Hingga orang itu pun turun dan bermaksud ingin check out ke resepsionis. Sambil mereka menatapku dengan heran karena aku yang terlihat ketakutan. Lalu aku menghampiri resepsionis itu dan bercerita tentang apa saja yang aku alami semalam. Kemudian resepsionis itu pun berkata, "Bapak lihat sosok wanita ya?"
Namun sebelum ia melanjutkan berbicara, nampak matanya menelisik ke setiap penjuru hotel. Lalu ia bercerita dengan nada yang sangat pelan. Jadi dulu di hotel ini dikelola oleh Pak Alek, Pak, anaknya dari Pak Doni. Pak Alek itu adalah anak satu-satunya. Kamar 107 yang sekarang Bapak tempati itu pernah ada wanita yang bunuh diri, Pak. Tapi Bapak janji ya, gak akan bilang ke Pak Doni lagi. Wanita itu adalah istrinya Pak Alek. Dulu mereka tinggal di kamar 302. Namun setelah kecelakaan pesawat itu, Pak Alek dinyatakan meninggal karena pesawatnya gak bisa ditemukan. Kemudian istrinya minta dipindah ke kamar 107 karena teringat-ingat terus sama suaminya kalau tetap di kamar 302. Tapi sebulan setelah itu, istrinya ditemukan meninggal gantung diri di kamar 107 itu, Pak. Serasa tersambar petir, aku mendengar cerita dari resepsionis itu. Pantas saja terornya luar biasa. Baru kali ini aku merasakan teror yang benar-benar gila menurutku. Tepat pukul 10 pagi, aku mencoba untuk menghubungi Lydia via telepon. Halo Lid, gue bisa minta tolong gak? Jemput gue sekarang di hotel. Gak usah banyak tanya, nanti gue ceritain. Gue diteror sama makhluk itu. Bahkan mereka hampir aja ngebunuh gue. Ya udah Fer, tunggu sebentar ya. Gue kesana sekarang. Tepat pukul 11, Lydia datang dengan mobilnya dan aku langsung naik dan bermaksud untuk menghindari makhluk-makhluk di hotel itu. Tanpa mandi dan baju aku yang masih kotor, karena semalam aku diteror dan berlari ke sana kemari, ke atap hotel, ke gudang, bahkan sampai ke dalam plafon hotel. Lydia kemudian membawa aku ke daerah Kapuas, karena menurut dia aku harus menyeberangi sungai Kapuas melalui jembatan besar agar makhluk-makhluk itu berhenti mengikutiku. Setelah kami melewati jembatan itu, aku merasa sedikit tenang. Lalu aku coba bercerita apa saja yang aku alami pada malam itu kepada Lydia. Namun di tengah aku bercerita, aku melihat sosok lain seperti anak kecil dengan wajah hancur duduk di kursi belakang mobil. Dan terlihat juga sosok kuntilanak sedang menggendong anaknya yang sedang menangis. Dan yang membuat aku makin takut, kuntilanak itu malah mematahkan leher anaknya yang menangis. Dan seketika anaknya menjadi diam. Kemudian sosok kuntilanak itu kembali bersenandung. Aku segera meminta Lydia untuk menghentikan mobilnya di sisi jalan, karena aku merasa nafasku menjadi sesak manakala aku melihat ada tangan hitam besar dengan jari panjang dan kuku-kukunya yang panjang dari bangku belakang. Lalu aku buka pintu mobil dan berlari sekencang mungkin untuk menghindari makhluk itu. Lydia yang bingung hanya berteriak memanggilku dalam mobilnya. Namun tak aku hiraukan, aku terus berlari hingga aku menemukan sebuah gereja. Aku coba masuk dan minta pertolongan kepada petugas keamanan gereja itu. Pak, boleh gak saya pinjam handphonenya untuk telepon ke kantor saya yang ada di Jakarta? Aku terpaksa meminjam handphone kepada petugas gereja karena HP-ku tertinggal di hotel. HP itu aku pakai untuk melempar makhluk-makhluk itu tadi malam. Jadi nggak tahu lagi ada di mana HP-ku. Karena saat ini yang aku bawa hanyalah dompet. Aku mencoba menghubungi kantor pusat beberapa kali, namun tak ada respon. Akhirnya aku pamit dari gereja itu. Aku berlari keluar, menuju jalan raya. Aku mencoba meminta tolong kepada setiap orang yang lewat untuk minta diantarkan ke bandara. Tapi rata-rata dari mereka seperti pasang muka ketakutan ketika melihatku. Sampai ketika ada seseorang bapak tukang becak yang memanggilku. Dek, sini. Sambil tangannya melambai memanggilku. Kamu itu banyak diikutin makhluk halus. Kamu harus pulang segera ke Jakarta. Cari pertolongan karena makhluk itu jahat. Mereka mau kamu mati di sini dan roh kamu menjadi tetap di sini. Ucap bapak itu. Lalu dengan tangisan aku berkata, Pak, tolongin saya Pak. Saya mau balik ke Jakarta. Lalu bapak itu memanggil ojek online yang kebetulan melintas. Nak, tolong antarkan anak ini ke bandara ya. Dan si tukang ojek itu hanya tersenyum. Selama perjalanan ke bandara, aku merasa masih diikuti oleh sosok-sosok itu. Bahkan aku merasa seperti ditiup angin besar sampai motor yang aku tumpangi oleng. Si bapak ojek online itu terus melantunkan ayat suci dari mulutnya dan seraya ia berucap, "Bantu baca doa ya mas sebisanya, dan zikir jangan pernah putus." Aku tak menjawab dan hanya menurutinya dengan berzikir.
Singkat cerita, kami tiba di bandara siang itu. Tiba-tiba ada seseorang berseragam loreng berbicara dengan nada yang sangat tinggi. "Pergi kamu, jangan mengikuti orang ini, kamu itu makhluk jahat." Seketika itu aku mendengar ada suara lirih di belakangku kemudian berkata, "Manusia ini akan menemaniku di sini, jangan coba kau halangi." Kemudian aku mendengar seperti suara kakek tua berkata, "Biarkan anak ini pulang." Aku merasa di belakangku seperti ada orang yang berkelahi. Namun ketika aku menengok ke belakang ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu tentara itu yang aku tahu ia adalah angkatan darat petugas bandara. Bapak TNI inilah yang menolongku. Kemudian memberikan aku segelas air minum dan ia menyuruhku untuk minum dan cuci muka dengan air yang sudah ia bacakan dengan rapalan doa. "Kamu baik-baik aja kan, Mas? Banyak banget makhluk yang ngikutin kamu. Bahkan satu makhluk kuat, yaitu Banaspati, yang membuat badanmu merasa seperti terbakar. Namun ada sosok kakek-kakek bersorban putih terus berkelahi menahannya. Biasanya kalau orang yang kena Banaspati itu nggak akan bisa selamat, Mas," ucap bapak itu. Setelah aku minum air itu, aku merasa sedikit ketenangan. Lalu si bapak TNI itu membantuku membelikan tiket pesawat untuk aku pulang ke Jakarta. Bahkan ia mengantarku sampai aku masuk dan duduk di pesawat. Lalu kemudian ia berkata, "Terus berzikir ya, Mas. Nanti setibanya Mas di Jakarta, Mas langsung hubungi nomor ini," ucapnya sambil memberikan sebuah nomor HP kepadaku. "Orang ini bisa membantu kamu untuk membersihkan para makhluk halus yang mengikuti kamu, karena jumlahnya sangat banyak, Mas." Tak lupa aku mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak TNI itu. Di dalam pesawat aku merasakan semua penumpang matanya tertuju memandangiku. Tatapan mereka cukup aneh, hingga aku sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, aku langsung ke tempat pemesanan taksi. Setelah mendapatkan taksi, aku pinjam handphone dari driver taksi itu untuk segera menghubungi nomor yang tadi Bapak TNI itu kasih sewaktu menolongku di Bandara Pontianak. Namun aku kembali dibuat heran ketika telepon itu terhubung dan lawan bicaraku di telepon itu langsung menjawab, "Mas Ferdi ya, yang ditolong oleh Pak Abdul." Pak Abdul itu adalah nama dari si Bapak TNI AU di Pontianak itu yang menolongku. Dan aku pun menjawab, "Iya Pak, betul." Lalu ia berkata, "Mas langsung saja ke daerah Jakarta Barat ya, catat alamat saya." "Baik Pak, tapi maaf, saya nanti cari siapa ya Pak?" "Oh iya, saya ini Pak Bambang Pak, nanti tanya saja kalau sudah dekat di situ, banyak yang kenal saya." Lalu aku akhiri telepon itu dan taksi yang aku tumpangi melaju ke sebuah jalan di daerah Jakarta Barat, sesuai arahan dari Pak Bambang tadi. Setibanya aku di rumah Pak Bambang, ia langsung menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Banyak sekali makhluk yang ikut sama kamu, Mas. Untung aja pengawal kamu kuat." Namun aku hanya berucap, "Tolong saya ya Pak, saya udah gak kuat sama teror ini." "Ya sudah, sini masuk. Tenang aja, para makhluk itu gak bakal berani masuk rumah saya." Ketika aku masuk ke rumah Pak Bambang, aku merasakan ketenangan yang benar-benar tenang, sampai-sampai aku ketiduran, karena aku tak tidur sama sekali selama teror itu berlangsung. Kira-kira 40 menitan aku tertidur di rumah Pak Bambang. Yang aku rasakan setelah bangun adalah badanku sakit dan terasa sangat lelah. Namun Pak Bambang berucap, "Capek ya Mas, habis berpetualangan dengan jin-jin itu?" Sambil jarinya menunjuk ke depan pintu. Lalu ia langsung menyuruhku minum air putih, dan sebelum mulai meruqyahku, ia sempatkan diri membuka mata batinku supaya aku dapat melihat para makhluk itu di luar rumah beliau. Seketika itu aku melihat banyak sekali sosok, dari kuntilanak merah dengan rambut yang panjang dan gimbal hingga sampai ke bagian lututnya, dan itu lebih dari satu. Ada beberapa sosok pocong dengan kain kafannya dipenuhi dengan darah. Lalu aku melihat ada sosok tinggi berbulu hitam pekat dengan bola api melayang di atas kepala makhluk itu. Kemudian aku berucap, "Api itu Pak, yang pertama kali aku lihat dan mencoba menyerangku."
Sembari tanganku menunjuk ke bola api yang melayang itu. Pak Bambang kemudian menjawab, "Itu namanya Banaspati, Mas. Biasanya orang yang diserang itu jarang sekali bisa selamat. Tapi untungnya Mas bukan keturunan orang biasa. Penjaga Mas itu kuat, ahli agama, Mas. Perbanyaklah kirim doa untuknya," ucap Pak Bambang. Di situ aku tidak menjawab. Cukup aku sudah tahu dan dengar dari almarhum nenekku tentang sosok itu yang katanya leluhur kakekku itu. Leluhurku itu berasal dari kerajaan Cirebon dan sekaligus beliau salah satu tokoh penyebar agama di kota itu. Selama proses ruqyah aku tak sadarkan diri. Aku hanya merasa jika saat ini aku berada di lorong panjang dan gelap. Aku terus berjalan menuju setitik cahaya putih di depanku. Yang aku rasakan cahaya putih itu semakin membesar. Dan seketika aku berada di ruangan yang putih dan berkilau. Di sana aku bertemu sosok kakek bersorban putih lengkap dengan penutup kepala seperti para wali. Aku sempatkan mencium tangan beliau dan seketika ruangan itu menjadi putih sehingga menyilaukan mataku sampai aku menutup kedua mataku. Hingga aku langsung tersadar bahwa aku berada di rumah Pak Bambang yang sedang berucap Alhamdulillah. "Mas sudah ketemu ya dengan leluhur Mas? Salam ya Mas dari saya," ucap Pak Bambang kepadaku. Ambil hal positif dari kejadian ini. Aku yang bertamu lupa mengucapkan salam kepada makhluk tak kasat mata yang berada di hotel itu. Mungkin karena aku sangat excited dengan tugas kerja itu, atau malah lelah dengan berjuta pikiran yang aku pikirkan sejak awal keberangkatan, sehingga aku bisa lupa. Aku lupa ucapkan salam, padahal aku sendiri peka terhadap makhluk-makhluk itu. Inilah sepenggal cerita tentang pengalamanku. Mungkin untuk selanjutnya aku akan bercerita tentang rumah Bintaro. Untuk ceritanya sendiri sudah aku susun. Semoga saja tidak ada hambatan karena jujur, untuk menulis cerita ini tidaklah mudah. Dan selalu saja ada gangguan dan cobaan nyata. Dan semoga kalian semua para pendengar selalu diberikan kesehatan. Terima kasih dan salam lestari. Sekian cerita dari Mas Ferdi. Semoga dari cerita di atas dapat kita ambil sisi positifnya, di mana saat kita bertamu atau berkunjung ke suatu tempat, ada baiknya kita untuk mengucapkan salam. Mana tahu di sana adalah tempat tinggal dari makhluk yang mungkin tidak bisa kita lihat. Selayaknya rumah kita sendiri ketika ada seseorang yang datang bertamu namun tak mengucapkan salam, tentu kita akan tersinggung. Memang kita hidup berbeda alam, tapi jangan lupa, kita tetap hidup berdampingan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.